Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana, sehat? Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Namanya kalau mau belajar harus diawali dengan sarapan ya. Bukan hanya senyuman ya, tapi sarapan dulu ya. Nah, supaya bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Baiklah, hari ini mana ketua kelas? Nah, karena tadi udah upacara bendera udah bersiap, sekarang hanya tolong dulu kau pimpin doa ya, duduk aja. Oke, silakan. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Selanjutnya Bapak akan mengabsen siswa atau di kelas ini karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya, tak sayang maka tak cinta maka tak dekat. Begitu kata pepatah. Ahmad Hafiz. Hadir, Pak. Oke, Alpila. Andrean. Ari Putra, Aulia Stefani, Bunga Citra Lestari, Eni Joeria, Pak Lanaulia, baik, Pak Le Alpareji, ya, Fahri Akbar, Ilham Ramadan, Khairun Nisa, Messi Ansor, Muhammad Sahrin Harahap, Muhammad Nadia Ar-Rasida Hasibuan. Oke. Nyarabana izin ya. Nur Kholida Siora Raditya izin juga. Izin apa itu? Acara keluarga. Oh, dia udah berkeluarga ya? Bercanda. Randy, Rido, Rizky Muda, Rizka Audia, Rizka Indah, Rizka Nanda, Salsabila, Sartika, Sri Admin ya, Siti Fatimah Batubara, Yuni Melani Malau, Jahra Asipa, Jakira Bani, Hanifah Rasidah Sitompul. Mana Hanifah? Oke. Jadi kondisi dua orang ya yang tidak bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Baik. Hari ini kita sudah kembali masuk pelajaran tentang coding dan kecerdasan artifisial. Ya, kalau di Indonesia kan itu artifisial itu adalah buatan ya. Jadi kalau di bahasa asingnya itu aslinya adalah apa? AI. Ya, bagi generasi kalian kayaknya kalau yang namanya dunia IT lengkap dengan AI-nya pasti itu sudah lumrah, sudah biasa kalian lihat. Apalagi udah makin marak sekarang di media sosial. Baik, ini materi kita. Datanglah. Oke, coding dan kecerdasan buatan itulah nama mata pelajarannya. Sedangkan bahasan kita adalah tentang pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Ini adalah pertemuan kita yang kesekian, yaitu yang kedua. Kita kayaknya harus refleksi sejenak atau review pembelajaran yang minggu lalu ya. Siapa yang masih ingat apa itu maksudnya kecerdasan buatan atau artifisial? Siapa yang masih ingat? Apa yang maksud dengan kecerdasan buatan? Jaki masih ingat? Kecerdasan artifisial ya. Atau artificial intelligence atau AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin dan sistem komputer untuk meniru kemampuan manusia, seperti belajar, memahami, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan berkreasi melalui kemampuan pemrosesan data, pengenalan pola, dan pembelajaran dari pengalaman. Oke, hapus dulu. Teman-teman. Mantap, luar biasa ya. Oke.
lagi. Siapa kira-kira yang bisa menjawabnya? Gimana tadi? Sarif? Oke, silakan. AI dirancang untuk melakukan tugas-tugas kompleks dan otonom serta membantu manusia dengan analisis data, otomatisasi dan inovasi di berbagai bidang. Oke, mantap juga nih. Artinya pembelajaran yang lalu alhamdulillah sudah diwakilkan oleh temanmu, sudah bisa diserap. Mungkin belum semua, tapi insya Allah nanti setelah ini makin bisa diserap dan bisa nanti digunakan untuk kehidupan sehari-hari ya. Next. Nah, inilah tujuan kita mempelajari untuk tentang hari ini, yaitu menjelaskan konsep dasar pengoperasian perangkat AI atau kecerdasan artifisial. Bapak sih memang lebih suka menyebutnya itu AI, lebih enak ya daripada kecerdasan artifisial ya. Kemudian mengoperasikan perangkat lunak. Ada alarmnya. Nah, itu ada sedikit apa ya, iklan tadi ya, lewat ya. Mengaplikasikan AI dalam kehidupan sehari-hari, contohnya chatbot, image recognition, fingerprint recognition, ya. Melakukan kolaborasi berbasis kecerdasan artifisial, kerja tim, proyek bersama. Kemudian mengevaluasi manfaat dan tantangan penggunaan kecerdasan artifisial di berbagai bidang. Coba perhatikan dulu supaya tidak ada nanti lagi miskonsepsi tentang pelajaran tentang AI ataupun KA ini. Ya. Konsep dasar pengoperasian perangkat AI itu tadi sudah dijawab oleh temanmu sebelumnya, yaitu menggunakan kita nanti akan menggunakan tool AI, menggunakan software. Nanti ada di handphone anak sekalian, ada juga nanti di komputer. Kemudian mengaplikasikan AI dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu chatbot? Ingat apa chatbot? Pernahkah kalian itu membuka website, tiba-tiba ada chatbot di sudut kanan bawah? Ibaratnya kita berbicara dengan robot si pemilik website tersebut. Pernah nggak? Ini paling sering itu misalnya websitenya Telkomsel, Telkom, bahkan IndiHome, ya. Kemudian Excel, yang apalagi ISP atau mungkin perusahaan hosting yang untuk membuat website. Nah, mereka itu biasanya itu ada namanya chatbot. Atau yang paling gampang, siapa yang pernah belanja online? Baik menggunakan Shopee atau Tokopedia. Pernah nggak kalian tuh menchat si penjualnya? Siapa yang jawab? Bot. Bot AI. Itulah contohnya. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Image recognition. Recognition itu apa artinya? Pengenalan image. Contoh nanti akan kau buat nanti menggunakan scan QR, tiba-tiba nanti akan muncul link tertentu. Ya. Atau nanti kalau untuk kamu punya laptop atau punya PC, bisa kamu kunci PC-nya untuk menyalakannya, gunakan wajahmu. Atau di handphonemu sendiri, untuk meng-on-kan HP-mu supaya kebuka kuncinya, kau pakai pengenalan wajah. Nah, itu contoh penerapan AI itu. Ini fingerprint recognition. Pakai fingerprint ke handphone itu bisa juga. Nah, itu pakai AI itu. Melakukan kolaborasi berbasis kecerdasan artifisial. Nanti Anda sekalian akan diskusi tim kelompok bersama untuk mengerjakan ini ya, proyek bersama. Kemudian nanti terakhir kita akan evaluasi manfaat dan tantangan penggunaan kecerdasan artifisial di berbagai bidang. Nanti akan kita buat nanti pengelompokan diskusi yang akan membahas tentang bidang yang nanti akan kita tentukan. Ya, lanjut kita. Nah, ini ada 3 materi kita, yaitu pengoperasian dasar tool AI seperti menggunakan ChatGPT. Udah pernah semua pakai ChatGPT?
Alhamdulillah ya. Memang kalau generasi apa kan? Z memang luar biasa ya. Masih cepat update dan upgrade tentang teknologi. Kemudian game ini pernah coba? Pernah. Oke. Copilot itu adalah bawaan dari Windows. Kalau kau menginstal Windows 10 dan Windows 11, ini langsung muncul. Utamanya Windows 11. Ya, jangan kau install Windows yang light, dia akan hilang. Ini Windows full version yang profesional, jangan yang home edition. Ya. Nah, ini bacaannya nih ya, kelihatan ya. Oke, kita udah sini aja ya. Pengaplikasian studi kasus AI di dunia nyata di bidang pendidikan, di bidang bisnis, di bidang kesehatan dan transportasi. Nah, nanti akan kita buat 4 kelompok diskusi untuk menjelaskan bagaimana penerapan studi kasus penggunaan AI dalam dunia pendidikan. Jadi nanti kelompok 1 nanti mungkin pendidikannya, kelompok 2 di bidang bisnis, kelompok 3 bidang kesehatan, dan keempat transportasi. Tapi nanti tunggu dulu. Bapak hanya mengasih gambaran aja dulu ya. Yang ketiga tentu ada kolaborasi, diskusi etika, kerjasama manusia dengan AI. Tapi sini kira-kira ada pertanyaan? Bebas saja. Nggak ada? Oke, lanjut kita. Nah, ini silahkan kita jawab sama-sama ya. Tapi Bapak ingin 1 atau 2 orang untuk menjawabnya. Pertanyaan terkait kecerdasan buatan. Oke. Menurut kalian, aplikasi ojek online itu bisa jalan karena apa? Yuk, 1 orang yuk. Pernah pakai aplikasi ojek online? Apa contohnya? Grab. Lagi? Maxim. Apa lagi? Gojek. Ya? Yang disimpan baru 3 yang beroperasi ya. Beda ya yang dengan yang delivery secara apa itu istilah itu? Yang perorangan itu ya. Nah, ini perusahaan besar ya yang sudah ada aplikasinya. Ada sebagian memang sebagai driver ojek tapi WA, ya kan? Nggak termasuk ya yang kayak gitu ya. Kecuali dia ada menggunakan aplikasi berbasis Android yang dalamnya juga ada AI. Bagaimana? Aplikasi ojek online itu kira-kira bisa jalan itu kenapa itu? Ya? Karena apa? Ada karyawan, betul. Tapi kan kita kan terkait dengan ini. Apakah karyawannya ada kecerdasan buatan atau artifisial? Coba kita kaitkan jawaban dengan ini. Ya, silakan. Oke, kita simpan. Menurut kalian, AI di kamera HP, yang kata orang kamera jahat ya, yang tadinya cantik jadi jelek ya, kan jadi cantik, dia kebiasa kan? Masa dari cantik jadi jelek atau ganting jadi jelek ya? Misalnya auto beauty atau ala filternya itu membantu atau malah menipu? Gimana menurut kalian? Menipu? Nggak pernah membantu? Ada membantu? Ada menipu juga. Ya, tergantung apanya ya, manfaat dan tujuannya. Nah. Kemudian yang terakhir, apakah menurut kamu AI itu bisa menggantikan teman ngobrol kamu? Nah, di sini berapa orang yang introvert ya? Nah, menurut kamu memang kalau AI itu ada perasaannya? Apakah dia bisa memahami perasaanmu? Nah, itu dia itu. Masih ada kelemahan dari AI itu. Dia hanya bot atau robot yang sama sekali tidak memiliki perasaan layaknya manusia. Dia bisa aja menjawab apa yang kamu tanya, baik secara voice maupun teks, ya. Tapi dia itu menjawab pasti sesuai dengan database yang sudah dimasukkan ke data LLM dia. Ya. Nah, jangan terlalu percaya juga dengan AI. Nah, ada kalanya itu dia itu agak sedikit menyimpang. Pokoknya ditengok
bagus dulu apakah informasi yang disampaikan oleh AI itu memang betul-betul itu yang benar. Jadi langsung ditelan dan di apa bulat-bulat ya. Lanjut. Ini kan belum terjawab tadi ya. Bisa jalan kenapa? Karena ada AI di dalamnya gitu. Siapa yang pernah pesan GoFood? Belum pernah? Belum? Siapa yang pernah memesan layanan ojek online? Grab? Gojek? Belum pernah? Oh, pantasan kalian tadi agak sedikit gugup menjawabnya ya. Nah, jadi kalau kau pesan, tiba-tiba nanti tidak ada drivernya, tiba-tiba nanti datang chatbot. Yang mana percakapannya itu sudah ada template-templatenya, bisa pilih. Oke, katanya, saya akan ke sana, kata si driver. Kita pun tinggal pilih. Oke, saya tunggu di ini, saya tunggu di ini, saya tunggu di depan rumah, saya tunggu di sebuah titik, sesuai aplikasi gitu-gitu. Atau boleh juga kita pilih selain dari template tersebut. Nah, makanya sesekali boleh kamu cobalah supaya tahu bagaimana menggunakannya. Lanjutkan. Nah, untuk penerapan kecerdasan artifisial ini untuk kehidupan sehari-hari, misalnya di bidang kesehatan, itu membantu dokter untuk mendiagnosis penyakit lebih cepat dan akurat dengan menganalisis data medis dan pencitraan. Citra ini bukan pencitraan kayak orang mau cari capres ya. Citra itu maksudnya kayak scan, mesin scan ya. Di bidang keuangan, AI bisa menganalisis pola transaksi untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dan mencegah penipuan. Kemudian di bidang transportasi, mobil otonom yang dapat bergerak tanpa pengemudi menggunakan AI untuk memahami dan menginterpretasikan data dari sensor dan kamera di sekitar mobil. Adong di sini pun butamon. Ada di mana? Mobil pribadi sekarang udah banyak seperti ini ya. Tesla terlalu jauh. Tahu Mitsubishi Destinator? Tahu? Itu ada sama dia kamera 360. Udah disematkan oleh pabrikannya. Kemudian, untuk jalan raya yang bisa mobilnya itu otonom atau berdiri sendiri tanpa digerakkan sendiri oleh manual dan manusia, dapat bergerak tanpa pengemudi, ya tentu dengan bantuan sinyal GPS satelit ke mobil tersebut. Kemudian jalan raya itu harus ada pembatas jalan. Makanya kalau di sini puan sekitar kan masih susah ini. Itu apa itu? Nanti tidur malah datang bilangnya. Diam dulu ya. Nah, kalau di jalan raya ada jalan tengah warna apa itu saya tuh? Warna putih atau warna kuning? Ada di pinggir jalan tuh warna putih atau kuning? Putih, kuning. Nah, sedangkan di lingkungan sekitarnya, kadang-kadang kan jalan yang warna putih, yang putih itu kadang hilang kan? Nah, kadang kelok-kelok kan, kadang-kadang kalau bahasa kita apa tuh? Tariting dalani katanya kan. Misal kalau kita ingin menuju daerah Sipirot kan, misalnya menjelang ke apa itu? Pasar Bolas. Nah, iya, Pagarutan juga itu ya. Nah, di situ kebanyakan pembatas jalan itu udah hilang catnya. Kalau di jalan kota besar itu kalau masih jelas lagi garisnya itu bisa kita buat setting otomat di setir mobilnya. Misalnya juga di depan kita ada ALS. Kita mulai agak capek, lelah sebagai driver, bisa kita setting setirnya untuk mendeteksi menjaga jarak dengan ALS-nya sambil mengikuti garis pada aspal itu. Nanti kita tenang aja, setir akan belok sendiri, mutar sendiri. Apa? Aman? Tetangga Bapak ada yang punya, soalnya. Langsung Bapak coba, iya betul. Tetangga di sana di perumahan ada yang punya. Memang canggih.
Kalau pakai apa namanya menggunakan media Sandrock udah biasa kan? Nah, ini emang dia punya apa? Autonomous. Iya, bisa setting manual, bisa auto. Tapi ya tetap kita harus hati-hati juga lah. Jangan pula tidur kayak gini, ya kan? Bahkan lebih cocok kalau kita di jalan tol. Nah, kalau jalan tol misalnya dari Sinaksa sampai ke Amplas Medan itu kan mau itu 1 jam itu. Nah, kalau jalannya itu aja oleh driver itu bisa ngantuk itu. Nah, bisa kita buatkan settingnya tadi. Nah, itu contoh penerapan yang udah diterapkan. Atau kalian lihat di Cina. Di Cina itu pun sekarang Gojeknya, taksi online-nya nggak ada drivernya. Udah pernah lihat di apa? Di internet. Nah kan? Nah seperti itu. Bahkan sepeda motor ora 2 bisa seimbang, nggak jatuh. Ya. Nah kalau mungkin di negara kita bego-bego kata orang. Ah, itulah kita nih, dikit-dikit kayak mistis, dikit-dikit kayak hal-hal gaib. Kapan kita majunya? Harapannya generasi kalian nanti jangan dikit-dikit ke situ ya. Nah, contoh nanti paling gampang dilihat itu. Tiba-tiba nanti komputernya gerak sendiri mouse-nya. Bapak, kenapa itu mouse-nya itu katanya? Padahal mouse-nya udah mulai rusak. Kenapa? Ini itu optiknya ini nggak lagi pas dengan permukaan alas mouse. Nah, dia akan gerak sendiri. Pak, nggak peang-peang, Pak. Ya, mengikuti itu. Nah, makanya kita masuk ke logika. Atau tengah malam, seng kita tiba-tiba suara jatuh, sesuatu. Langsung kita itu, yang hal-hal yang mistis itu kan. Coba dulu. Boleh sih, tapi coba langsung kita hal positif dulu. Nah, kita pikir, oh itu mungkin jatuh pelepah daun pisang, atau pelepah daun kelapa, ataupun musang sedang bermain-main, ya. Ya biasa musang kan datang malam, atau makan kucing mau kawin. Ya kan, kita nggak tahu. Nah, kalau kita langsung bikin positif, mudah-mudahan pun nanti kita pun bikin hidup kita pun lebih cepat menangkap hal positif, nggak tiba-tiba langsung hal-hal negatif. Nah, seperti itu ya. Lanjut. Inilah dia manfaatnya kecerdasan buatan ataupun kecerdasan artifisial. Berbagai sektor industri dan kehidupan sehari-hari, diantaranya efisiensi, otomatisasi. Pernah dengar kata-kata efisiensi? Apa itu maksudnya? Pengurangan. Tapi jangan salah, tidak semua manusia itu akan tergantikan oleh AI. Ya, tidak semua, nggak bakalan itu. Manusia dan AI bisa saling berdampingan. Tapi makanya mengajar itu kamu pun jangan mau ketinggalan, tidak mau tahu tentang AI ini, ya. Kemudian bisa juga kita minta tolong sama dia ya, untuk menganalisis data dalam jumlah besar, untuk memberikan wawasan yang akurat untuk pengambilan keputusan. Misalnya kita betul sama si AI ini ya, menggunakan toolbox kayak AI ChatGPT, kayak Gemini, Copilot, dan sebagainya itu ya. Kalau nanti kurang pas kalimatnya, kita akan perbaiki terus. Oke, coba kita praktikum dulu untuk melakukan percobaan ini menggunakan ChatGPT. Untuk pertama, silakan dinyalakan dulu komputernya ya. Boleh?
Oke, kepada anak kami yang sudah terbuka komputernya dengan baik, silahkan loginlah kamu menggunakan akun Gmail-nya masing-masing. Kalau bisa, akun Gmail yang tersambung dan terhubung dengan Classroom kita ya. Karena nanti ada tugas di situ. Ya, silakan digunakan handphonenya dengan baik. Harapkan pakailah HP-nya dengan bijak ya. Bisa loginnya? Oke, masih loading, sabar. Iya, nggak connect internetnya, periksa kabel jaringannya. Oke, ujung ini kemana begini? Oke, pas. Cek juga sini, oke, udah berubah dia. Silakan. Pilih. Iya, mantap. Nggak connect? Cek di sini, apakah dia silang apa enggak? Ini mouse-nya Pak nggak bisa Pak. Nggak bisa. Keyboardnya bisa lah. Oh. Sedikit ya video. Oh iya, bentar ya. Bisa mungkin goyang dia. Apanya? Ah, dari sini ya. Bawah ini. Ya, silakan login. Ini minta install ulang ini komputernya. Nantilah kapan kita sempat, nanti kita install ulang. Ya, login lah apa lagi? Bawa apa ya kan? Main semua. Sudah? Bagi yang sudah, langsung saja buka Chat GPT. Ketik di Google itu dan ketik Chat GPT. Bagi yang sudah, sabar aja, nanti maunya itu. Oke, kalau sudah, bagi udah ya. Supaya kita hemat waktu kita, coba kamu ketik ini ya. Ketiklah perintah sederhana, misalnya buatkan ringkasan materi sistem jaringan komputer. Yuk, bagian sudah ya. Di login dulu ya ChatGPT-nya ya. Makanya tadi saya suruh tadi login dulu Gmail-nya. Nah, baru login ChatGPT-nya. Supaya apa itu? Supaya ada histori situ tertinggal di ChatGPT-mu. Buatkan ringkasan materi tentang sistem jaringan komputer. Yang ini yang kalian dua bawa HP? Bawa HP enggak? Enggak bawa. Dia itu baca. Bapaknya ternyata. Kelas 10 kan Bapak itu? Nggak usah kelas 10. Hilangkan kelas 10 ya. Hilangkan kelas 10-nya ya.
Apa itu bisa kita kan buat penerbangan? Ini, buatkan ringkasan materi sistem jaringan komputer. Pak, ini Ya, buat aja namamu. Nama depan aja buat. Rahma udah continue. Nah, buat tanggal lahirmu. Ya. Tanggal. Ya. Tahun. Ya, continue. Kamu belum masuk ini. Coba masuk dulu. udah kan Pak? Oke, skip. Nah, pilih ini. Lanjutkan dengan Google. Nah, berarti kaitkan dengan akun Gmail yang tadi kamu apa? Loginkan. Nah, seperti itu. Kelas 10 Pak. Lanjutkan. Oke. Cara login ChatGPT-nya ya. Jangan kau buat akun baru ChatGPT-nya. Cukup kau pilih loginkan dengan Gmail. Maka saya suruh tanya duluan apa? Login dulu akun Google-mu atau Gmail-nya. Kalau sudah, kemudian buka ChatGPT, loginkan juga lah ChatGPT-nya, tautkan dengan akunmu yang tadi. Akun Gmail maksudnya ya. Oke. Lupa password. Sudah siapa aja lah di antara kalian. Mas anak TK aja lupa password, mana boleh. Akunnya di mana? Di sini. Ya udah, pilih apa? Lupa password, tapi ada. Masih nomormu, 23 belakang. Nah, itulah ganti nomor mulu. Nah, situ. Oke. Ya. Kelas 10 Pak. Nggak usah ditulis kasarnya ya. Nggak usah. Sampai komputer Sampai aja. komputer aja. Coba cabut keyboardnya, pasang kembali. Ini bisa? Oke, mantap, bagus. Iya. Aku nggak ada, memang nggak search di ChatGPT. Aku udah pelajarin. Udah login. Udah login. Oke, inilah kalau dia login, ada tinggal ini ha, historinya. Supaya nanti besok kita butuh lagi kan masih ada situ. Itu maksudnya, supaya login. Oke, udah? Gimana hasilnya? Jaki gimana hasilnya? Coba bacakan. Ya. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer yang saling terhubung untuk berbagi data, informasi, perangkat keras atau printer, storage, maupun perangkat lunak. 2. Tujuan jaringan komputer: berbagi sumber daya, resource sharing, komunikasi antar pengguna, chat, email, video call, efisiensi dan efektivitas kerja, keamanan dan sentralisasi data. Jaringan, jenis jaringan berdasarkan cakupan LAN Dan MAN, WAN, PAN. Nah, itu ya. dan 4. Topologi jaringan: bus, star, ring, mesh, pipe. 5. Perangkat jaringan: NIC, hub, switch, router, access point, modem. 6. Protokol jaringan:
CP atau IP. Oke, cukup ya. Kita lihat di sini bagaimana si ChatGPT itu menjawabnya dengan sangat lengkap lengkap ya. Kita pun kalau kita rasa ini sangat luar biasa ya. Kok bisa tahu dia seperti itu ya. Kalau udah silakan lanjut ke yang nomor 2. Buatlah perintah sederhana. Buatkan game tentang sistem jaringan komputer. Oke, yang pertama tadi itu nanti simpan ya. Coba disimpan hasilnya ini ke Microsoft Word. Sedangkan yang ini simpan nanti dalam bentuk HTML. Saya ulang ya. Untuk yang nomor 1, jawaban dari ChatGPT itu coba kamu blok, copy dan paste ke Microsoft Word. Oke, baru simpan nama filenya sesuai nama file nama kamu ya. Langkah yang kedua ini, simpan hasil yang dikasih oleh kode ataupun program yang dikasih ChatGPT itu dalam bentuk apa tadi? HTML. Berarti kamu copy dan paste kemana? Ke Notepad. Ya, jangan ke Microsoft Word. Nomor 2, tapi ke mana? Notepad. Silakan dicoba. Kalian dua nggak gabung kemana-mana? Tarik aja mana kawannya? Nebeng aja kemana-mana. Itu jadi. Sama-sama. Pak dicari Pak. Itu nomor 2. Tadi ke ini jadi kenapa jadi sama siapa jadi? Cuma sama si Rizky kan? Silakan ya. Nah ini satu lagi. Ya tuh rasanya. Masih berjuang ya. Atau silakan apa? Bertiga ya? Apa? Kasih cepatnya. Bagaimana? Bukan di download, dibuka Microsoft Word-nya. Kan sudah terinstall Word-nya di situ. Karena nggak ada. Nah, kalau nggak ada, pakai apa aja? WordPad. Ketik WordPad. Ini ada WordPad. Tuh, apa ini namanya? Aktifasi dong. Ya. Oke, udah. Got it. Simpan, Pak. Ya, simpan. Semua itu. Ya, semua yang tentang ringkasan materi tadi. Yang tentang materi sistem jaringan komputer. Ya. Simpan dengan menggunakan namamu. Tugas Rahma. Boleh. Ya. Ya. Nah, yang nomor 2, apakah udah dikerjakan? Mana dia? Oke, ini kalian buat permainan tentang nama-nama komponen PC ya, atau komponen komputernya ya, boleh, nggak masalah. Boleh dikembangkan lagi. Udah? Udah semua? Mana Pak cara buat di bahasa Indonesia, Pak? Gimana? Bahasa Indonesia tadi copy jadi bahasa Inggris juga dia, Pak. Mau banyak ke bahasa Indonesia, Pak. Mengubah ke bahasa Indonesia. Coba di titik 3 ini. Bukan. Ini, ya. Oh, berarti apamu, settingan akunmu ini adalah bahasa Inggris dia. Coba di custom dulu, manage. Ini, pilih manage. Ya. Oke, cari situ tentang bahasa. Wah, buat ini, ibu pribadi. Apakah
Kalau tentang bahasa. Nggak ada. Coba data dan privasi. Ya? Ya, kontrol C kan? Ya. Iya, kontrol C baru kontrol V. Nah. Oke, kembali ke apanya? ChatGPT. Oh, apa upaya kau tanya tadi? Oh, ini oh iya lah. Kalau kamu tanya bahasa Inggris Bahasa maka Indonesia, Pak, ini belum pada bahasa. Bahasa sih? Iya, Pak. Coba sekali lagi. Coba ulangi. Buatkan ringkasan materi. Ringkasan materi sistem jaringan komputer. Komputer. Enter. Oh iya ya. Oke. Waktu di sini. Iya ya. Kayaknya pengaturan apanya ini? Siapa ini? Ini region ini. Coba kita ganti region. Ternyata di Indonesia. Berarti penggantian bahasa di bawaan dari apa ini? Google-nya yaitu setting. Coba dari sini language. Ini kayaknya. Udah ya, bahasa Indonesia. Kita harus turun ini. Sudah satu. Oke. Iya, pas ya. Karena dia ngikuti settingan Chrome-nya ya. Iya, lanjut. Sudah? Ya, nanti kita bisa ulang nanti ya. Pak, ini di notepad. Hah? Iya, copy ini. Copy, ya. Buka notepad, ketik notepad, notepad, iya. Oke, paste di situ. Iya, sini, Pak. Itu aja yang baru. Ctrl N, Apa lagi? Saya kan salah baru dah. Ctrl V, Ctrl V, oke, simpan, Ctrl S. Nah, oke, ganti, ya, buat struktur analisa HTML. Nggak tahu dia bakal sandi ya. Aduh, saya nggak tahu lah kalau nggak tahu passwordnya. Ya, apa itu? Yang tadi nomor 2 ini hasil dari buatkan game tentang sistem dan komputer ini dipastikan ke notepad. Ada lagi. Boleh, ini salin dulu. Ya, buka notepadnya. Ya. Oke, pasti situ, pasti. Ctrl V boleh, ya. Oke, simpan Ctrl S. Ya. Ini ganti spin dari all. Wah. Ketik. Salsa. Bilang titik HTML. Jangan pakai spasi. Ya, titik HTML. Huruf kecil ya HTML-nya. Oke, di mana kau simpan itu dulu? Di desktop ya. Oke. Oh, nggak usah lah, Pak. Nggak apa, itu dulu. Kita kan baru apa dulu ngetes. Oke, buka desktopnya. Klik samping paling kanan. Paling kanan. Klik itu. Paling kanan lagi. Bawah. Klik. Oke. Ini hasilnya tadi ini. Oh, ini, Pak. Ya. 2 kali klik. Ya, itu hasilnya ya. Dia mirip dengan game apa ya? Apa namanya itu? Oasis. Sudah? Oke. Sekarang yang kedua, tadi kan kita belajarnya menggunakan 2 tool AI ya. Tadi kan pakai
ChatGPT. Coba sekarang bandingkan hasilnya kan Gemini. Jangan di close ya, cukup open new tab aja. Open new tab, buka Gemini. Gemini AI. Masih menggunakan kata perintah sederhana yang pertama ini dan yang kedua ini. Silakan dicoba. Apa pembandingan hasil dari ChatGPT dengan Gemini? Silakan dicoba. Baru Pak, download juga langsung PC Pak. Iya, Baru tanya sama dia Pak. iya. Buatlah kata perintah yang tadi. Baru keluar Pak kan. Iya. Jadi satu keluarga. Ya? Dipindah tuh. Iya, itu di blok. Jangan dulu semua di blok. Yang kamu ikutan dia di blok yang game tunggu dulu. Yang kamu blok tunggu dulu satu-satu. Yang tugas pertama yang mana dia? Nah ini sampai artikel itu aja. Ya, bawah terus. Geser bawah. Ya. Ya, terus. Hop, iya. Kalian, oke, buka Word-nya. Paste di situ. Nah, simpan filenya. Ya. Taruh ke data dia. Hah? Iya. Pertama, dia bentuk Word aja, semacam artikel. Nah, yang kedua baru ini kode seperti ini. Bedakan filenya, jangan samakan dengan file yang pertama. Tentang iya, bedakan filenya. Bapak ulangi ya, masih ada teman yang bingung ya. Kalau bagi yang udah bingung, masih bingung, bagi yang ngerti, nggak apa-apa. Yang ini hasilnya kamu copy dan paste ke Microsoft Word. Simpanlah nih kan, simpan hasilnya untuk digunakan dalam pembelajaran, yaitu kau simpan itu, pilih save Word-nya itu. Sedangkan yang kedua, jangan kau gabungkan dengan data yang tadi. Ini hasilnya ini berupa kumpulan kode-kode kan? Itu kamu copy dan paste atau salin dan tempel ke notepad. Kemudian notepad itu kamu simpan dalam bentuk HTML. Contohnya uni.html. Nah, taruh ke desktop supaya langsung bisa kelihatan hasilnya. Baru kau play kan, komenkan. Jalan nggak permainan yang sederhana itu tentang sistem jaringan komputer itu. Oke? Silakan dicoba. Gimana? Ngerti, Siti? Ini apa tadi nih? Yang nomor 2? Pertama. Yang pertama, jangan TXT. Word. Oke, ntar. Kau simpan di dokumennya? Ya, save. Nah, isinya. Oke, mantap. Ini jangan gabungkan dengan data ini. Iya, hapuslah ini. Udah aku hapus. Nah, ini jangan kau simpan dalam bentuk TXT, tapi bentuk HTML, yaitu ini. Pilih file, pilih save as, pilih all file. Nah, simpan lagi jangan lagi TXT, tapi titik HTML, HTML. Apa itu HTML? Filenya browser, filenya si ini kayak gini. Word. Oke, mau simpan di mana? Dokumen. Oke, sudah siap mau simpan di dokumen. Cari dokumennya, buka apa? File Explorer di dokumen. Ini dia. Baru kau buka dia, 2 kali klik. Nah, kan jadi kan?
Nah, game sederhana tentang jaringan komputer. Apa kepanjangan dari LAN? Jawab, Bro. Apa? Nah, klik dulu. Nah, benar gitu loh. Next. Nah, jawab. Perangkat apakah yang digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan? Apakah switch, apakah router, apakah hub, apakah repeater? Oke, inilah contoh game sederhana yang kita buat dengan bantuan apa tadi? Chat GPT. Siapa yang pintar? Kamu atau dia? Manusia ya, manusia yang buatnya kan? Oke. Kalau udah, tunggu dulu. Kalau udah, silakan buka dengan menggunakan game ini. Kan tadi kan kau pakai ChatGPT, udah kelar. Sekarang bandingkan hasilnya dengan game ini. Nah, buka Google Chrome tadi. Ini gimana? Apa? Boleh, desktop boleh. Oke, simpan. Nah, pilih desktop. Kok kenapa kayak gini? Sebentar. Nah, mana hasilnya? Nah, ini dia. Bakal klik. Oh, bukan itu login itu. Apa yang kau buat nama filenya? Oh, jangan gitu. Kita ulangi, mana? Nih. Oke. Tunggu sebentar. Ini game apa ini? Oke, coba dulu. Klik file. Pilih save as. Nah, pilih ini all file. Nah, baru kau klik save. Yes. Oh, belum hasil. Sekali lagi. File. Oh, file. Oke. Ini titik ini kan lagi itu. No. Nggak titiknya harus pakai titik dong. Klik dulu nih. Klik buang. Klik. Oke. Titik. Kamu pakai titik. Nah, ini sih. Coba klik. Tunggu dulu. Tara. Nah, dia ada yang salah. Oke. Coba ulangi lagi untuk membuat promnya. Ulangi lagi. Ya, mana tadi? Yang ini. Oke. Coba yang baru buat dulu. Obrolan baru. Oke, ketik. Buatkan game tentang sistem jaringan komputer. Tentang sistem jaringan komputer. Lebih kecil ya, itu bisa ngaruh loh. Kalau nanti kita buat huruf besar, nanti sangka nanti dia akronim ataupun kepanjangannya apa gitu. Nah, ya. Tunggu. Mau, ketik mau. Iya, enter. Ya. Tidak mau sendiri. Tunggu sampai siap dia. Jangan copy dulu, sabar. Tunggu. Suaranya jaga ya suaranya. Apa? Kayak gini juga Pak minggu depan. Tanggalnya udah pas belum? Tanggal, jamnya, kalendermu? Berarti bukan itu. Coba pakai Google. Itu Google. Kamu gagal diaktifasi. Boleh kamu ganti pakai WordPad. Ini ada WordPad-nya.
Oh, pakai pasir. Coba aja lah. Nomor 2 boleh kan? Nomor 2 bisa. Mana hasilnya? Mana hasilnya? Nomor 2. Coba. Iya ya, di C user di sini misal .html. Oke deh. Kayaknya udah semua ya, bisa ya. Yang masalah loginnya tadi masalah, lupa password, ya. Kemudian masalah apa lagi tadi? Login, ChatGPT, tinggal ditautkan aja dengan akun Gmailmu tadi yang udah diloginkan duluan. Nah, ini mana HTML-nya? Udah dibuat kah? Oke. Ini jangan terpaku kalian hanya kalimat sederhana ini. Seperti kamu yang lampu depan ini, mereka mengembangkannya lebih bagus lagi, boleh ya. Yang cuma gini aja, buat kata-kata yang baru. Kalau kau belum merasa puas dengan hasil yang dikasih oleh ChatGPT, boleh kembangkan lagi. Atau boleh ChatGPT. Gimana kalau kalian tak ChatGPT? Halo ChatGPT, buatkan dulu prompt yang buat game canggih misalnya. Apa salahnya? Kenapa itu? Ada itu yang salah itu kodenya, berarti nggak pas. Pak, oke ya, Pak. Ya, boleh. Pakai login ya bisa. Iya. Jadi masih perbaiki Pak Bak. Iya, itulah yang mesti kita pelajari. Ternyata nggak semua yang dikasih tahu si apa ini, ChatGPT ini atau tool AI ini sampai benar. Ada bug, ada temuan-temuan. Pokoknya namanya dulu baru HTML. Namanya. Dasar apa lagi lo bisa? Hari ini harus bisa ya. Bagaimana menyimpan dalam bentuk HTML dan bagaimana menyimpan hasilnya di Microsoft Word. Sampai belum? Kalau udah kita lanjut tahap berikutnya, alam berikutnya. Udah semua? Siapa lagi? Apa lagi masalahnya? Itu udah, tinggal di kopas, copy dan paste. Nah itu udah bisa berhasil kok, udah disimpan. Nah, pilih file, pilih save, ya save, oke. Simpan, browse. Dimana aku simpan sana di dokumen. Oke. Ini ketik ini. Ketik namamu. Enter. Ya. Udah. Itu aja. Andai kata ini tugas makalah, tugas sekolah, kan mudah. Kan? Nah, tapi itulah, tetap jangan terlalu percaya kau sama dia ya. Baca juga waktu nanti ngumpulin tugas, nanti ada salah-salah ketik itu. Oke, dah bisa ya. Gemini. Buka di tab baru, ketik situ Gemini AI. Udah tapi, udah. Tutup lah. Ini tinggal kopas, copy. Nah, tinggal salin, buka notepad. Oke, paste. Iya, paste. Oke, simpan. Ya, save as. Ganti txt menjadi all, ini dulu. Ganti jadi all file. Oke, buat namanya.
Ini bagian 2, bagian 2. 2. Titik HTML. Oke, enter. Oke, buka dokumen. Nah ini, ya lokal klik. Iya. Mulai misi. Klik. Dulu. Gak ada apa-apa. Ya. Boleh diganti lagi apanya kata-katanya di dalam apa itu kolom yang chat ini. Mungkin lebih lengkap lagi. Ya, silakan kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selamat pagi. Mohon perhatian kepada seluruh pegawai dan tamu. Kami mohon menghentikan aktivitas sejenak dan berdiri dengan sikap sempurna untuk mendengarkan pembacaan naskah Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial. Ya, silakan duduk kembali. Ayo semua tanpa kecuali, udah bisa kan? Oke, lanjut ya. Nah, kamu ada lembar tugas atau LKPD, lembar kerja peserta didik. Silakan gunakan handphonemu untuk men-scan QR ini ya. Ini kemarin diajarkan waktu pandu digital ya, waktu kita school pandu digital. Silakan di scan dulu. Boleh pakai Google Lens. Google Lens juga boleh.
Pembacanya apa kala-kala ini? Ada tiang. Kebaca ya? Apa enggak? Iya, langsung kamu disambungkan ke tugas di classroom. Coba dikerjakan dulu sebentar. Classroomnya itu dijawab ya. Oh, dikerjakan? Iya. Di classroom itu kerjakan. Dikerjakan di HP-nya. Di HP boleh, di komputer tidak boleh. Akunmu ini sekarang terhubung nggak dengan classroom kita? Ya udah, langsung aja boleh. Dikerjakan di komputer juga boleh. Dari HP boleh, dari komputer boleh. Ya? Gini lah Pak, kelas smartphone. Kenapa nggak abung kau? Berarti belum gabung Pak ke kelas om. Kenapa nggak abung kau? Tapi kemarin pakai email Jaki Pak, sekarang nggak apa. Kenapa nggak abung kau? Saya kemarin pakai nggak bawa HP, jadi pakai email Jaki. Tunggu. Udah aku bawa Pak. Duduk situ, duduk. Oke, berapa orang yang belum masuk ke classroom Bapak? Supaya Bapak kasih tahu ininya, kodenya. Satu kali lagi, berapa orang yang belum masuk ke classroom? Kalau kamu tidak bisa buka link ini, berarti kamu belum join classroom Bapak tentang pelajaran ini. Soalnya dia pakai kelas dia muka sini kan main Belakang ini ramah. Terus ini Jo.
Yang kamu kerjakan adalah yang 5 tadi ya. Yang evaluasi. Yang di dalam LKPD. Kita cek dulu siapa yang sudah mengumpul. Belum ada yang nyerahkan ya? Siti Fatimah, kenapa ada 3 ini akunmu yang ikut di Classroom? Mana yang betul nih akunnya? Kira apa kan yang 2 ini? Apa? Kick? Yang mana ini? Ya, ini Pak. Tunggu dulu, cek dulu sama siapa namanya nih. Tengok emailnya dulu, apa emailnya? Baca dengan kemarinnya.
Kayak mana ya kembali caranya? Ini? Iya. Mana? Enggak, Bapak. Lu yakin? Yakin? Iya, Bapak. Hapus. Yang ini ya, Pak. Pakai. Di sini Bapak ini Bapak. Warna biru dia. Iya, Pak. Tapi Pak itu juga dipakai orang Pak di akunnya sih. Kamu yang Pak dilakukan sama mereka. Udahlah kali ini chatting anti. Yang menjakan hari ini saya akan buat yang nggak waktu itu yang nggak betul kan? Jadi biar kalau Bapak tiga-tiga dulu. Udah. Cek. Oke. Baru 3 orang yang menyerahkan. Eni, Rizky Muda, dan Sri Admini yang muda. Yang tadi Pak, yang tadi juga diserahkan. Iya, klik serahkan. Iya. Ya, untuk jawabannya boleh. Kayak sikat GPT, nggak apa-apa. Bisa pak kita. Upaya apa ya? Ngulang apa itu? Udah dikirim. Pendek ya. Tapi sangat disukai kalau jawaban asli ya, bukan jawaban mesin. Oh, jawaban mesin kayak si Admini nih, yang jawab ini ChatGPT nih ya. Mana si Admini? Siapa yang jawab ini? ChatGPT. Oh, pintar dia ya. Ya, cepat yang lain. Waktu sudah mau habis. Waktu sudah mau habis. Kita masuk materi kita yang sebenarnya. Apanya? Udah dikirim. Aku nggak bisa, Pak. Udah. Aku udah masuk. Oh, kamu belum masuk. Ini kodenya. Nih. Oh, dari mana? Ah, PIN. Wah, nggak lihat jadi kan? AJP. Huruf kecil apa? X apa? Dah. Oke, bacalah. Nggak langsung itu akan kelihatan itu tugas tadi. Ya apa boleh buat lah. Nggak terbilang lagi. Kan dapat bilang di grup. Ya udah, nggak apa lah. Iya, kita kalah. Dikerjakan ya, dikerjakan. Yang sudah ngumpul baru 10 orang. Eni, Hanifa, Iqbal, Sahrin, Nadia, Rahma, Rizky Muda, Sri Admini, Zahra dan Zaki. Mana yang lain? Siapanya? Udah. Ilham. Nih.
Yang sabut apa nih? Sok. Slot. Nih, udah. Gunakan akunnya yang betul ya. Siapa ini King Shot ini? Akun siapa ini King Shot? Nanti kena kick nanti nih. Akun siapa? Kodenya? Nih. KJP HS. Oh ini. Boleh, Pak. Pak, udah Pak. Apa itu? Randy Prasetya, Pak. Oh udah kopi udah itu. Apa itu? Bisa cek. Tugas. Mana tahu, Pak. R. Nih masuk. Ri di situ, Pak. Itu ya. Randy. Ini dah. Hei, siapa ini King Shot? Apa kick nanti dari? Siapa itu King Shot? Apa? Jangan Pak berdua. Boleh. Siapa ini King Shot nih? Sekali lagi, buat ganti baru. Ganti namanya. Apa kick ya dari Classroom? Oke, dapat kick ya. Nanti kalau udah ganti boleh masuk kembali. Nama akun Gmail King Shot ini India Satria. Siapa itu? India Satria 7712 Gmail. Nah sini ya, gambar ini ya. Oke, Bapak hapus ya dari anggota Classroom. Siti Fatima. Sini loh Siti. Akun yang ini mau Pak hapus ya, yang PSiti 7449. Ini. Iya. Ini asli. Nah, hapus ya. Oke. Satu lagi tadi. Ini tes dulu, pilih hapus. Ini yang bukan botak. Oke, hapus. Yang tadi sudah Bapak hapus, yang tinggal satu lagi. Yang ini. Cek. Yang penting login. Iya, Pak. Oke. Tapi Bapak gimana itu Bapak kalau itu juga dipakai orang cepat? Suruh waktu bilang lain dari siapanya? Gak mau apa sih Pak dia? Tuh, Bapak. Terus? Suruh Bapak dia lanjut dari situ, aku nggak mau dia. Coba bilangkan dulu, jangan. Pak, cara buat kalian berdua gimana, Bang? Satu tugas. Siapa yang sekarang masalah? HP nggak ada? Dia Pak nggak bisa masuk kelas. Iya, Pak. Kenapa nggak bisa Classroom? Mana HP-nya? Kayak kemarin, Pak. Kemarin waktu ngirimkan tugas habis itu. Mana HP-nya? Pak nunggu ya, Pak. Mana HP-nya? Lagi download ada Pak Classroom ini. Oh, ini apanya? Password apa? Kodenya. Iya, Pak lagi download. Dia masih lama, Pak. Makanya Pak ini ya Pak berdua Bang. Kalau adanya itu ya pakai. Biar nanti gampang apa nanti ngeceknya. Nah. Hah? Sebentar ya. Ya pilih. Sebentar.
Bisa begini. Oh iya, sudah. Pak, coba tiga ini aku Pak, ada masuk. Yang Alvila 89 Pak. Albi. Alvila 89 Pak. Albi. Ini. Email ya, Alvila 89. Selain itu berarti nggak akun. Tapi kelas satu ini Alfila. Ada dulu tadi. Ah, itu Pak, ada dulu. Ini yang salah. Tahu Pak, itulah yang bingung yang mana yang benar mana yang salah. Oke. Ini Yang itu kayaknya Pak yang yang asli. Iya, yang asli asli. berarti yang lama yang Iya, salah. lama. Oke. Nih, Raiden. Iya, Raiden itu. Hapus ya. Berarti udah punya Pak. Nah, Masih perbaiki baknya Pak. kerjakanlah yang napas kalian, yang kemarin-kemarin, yang lama-lama. Enggak ada Pak tapi. Ada situ. Kalau siap tadi kan. Udah ya? Semua? Kalau udah? Mau diusir? Mau kalau itu dari absen? Nah, apa itu? Oh, kalau udah ya tuh. Semua rata-rata yang naik bisa pada masuk itu. Udah, oke. Duduklah semua di kursinya supaya kita akhiri pelajaran tentang KKA ini, coding dan kecerdasan artifisial. Oke, terakhir. Oke, ini kita simpan dulu ya. Jadi untuk masa depan tentang kecerdasan buatan ini, itu diprediksi akan semakin pesat dan menjadi bagian integral dan dari kehidupan manusia. Ya. Berikut beberapa prediksi dan arah masa depan dari teknologi AI, yaitu integrasi lebih luas di kehidupan sehari-hari. Kemudian peningkatan kolaborasi antara manusia dan mesin. AI yang lebih personal dan adaptif. Nah, oke. Sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, siapa yang kira-kira bisa membuat refleksi ataupun kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini? Silakan. Siapa? Ya. Tentang pelajaran kita hari ini. Ya, silakan. AI ini telah terganti guru, tapi asisten digital untuk mempercepat pekerjaan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. AI juga mempermudah pekerjaan, tapi tetap perlu campur tangan manusia untuk menyelesaikan dengan pekerjaan. Iya, pertama dulu. Oke. Nah, kayaknya kita memiliki ini dia ya, hal yang sama. AI itu bukanlah pengganti guru, tapi sebagai asisten digital untuk mempercepat pekerjaan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Kayak tadi, ya, kamu bisa tadi bertanya sama si AI itu bagaimana membuat materi pelajaran tentang jaringan komputer. Coba kalau disampaikan oleh guru di depan kelas, berapa hari itu disampaikan baru materi itu bisa kau pahami. AI
sekejap mata, apa yang belum kau pahami, bisa kontak sama dia kan. Nah, kemudian game. Game sekarang kan sangat biasa di kehidupan kalian sehari-hari kan. Memang kalau untuk suka sama pelajaran, boleh kita hubungkan dengan game ya. Kita buatlah game yang bermanfaat di bidang pendidikan, misalnya di bidang komputer. Kemudian AI itu untuk mempermudah pekerjaan, tetapi tetap perlu campur tangan manusia untuk menyesuaikan dengan pekerjaannya. Jadi jangan nanti menganggap adung AI maka manusia menganggur. Enggak juga. Nah, tapi apakah ada arah ke situ? Ada. Kalau kita tidak siap. Oke. Oke. Baik, kita tutup pada kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kedepannya ya. Untuk kedepannya, minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana membuat prompt yang lebih kompleks lagi. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.